Pergi. Buat apa Gusti Prabu sering-sering minta dibuatkan obat kuat? Padahal beliau kan belum beristri. Resminya memang belum. Tapi siapa tahu beliau sudah memiliki garo ampilan atau selir. Dan buat seorang lelaki adalah aib kalau lemah di hadapan wanita. Waktu Kakang memperkenalkan saya pada Baginda Prabu, terus terang, saya sangat takut. Karena dulu Dinda pernah mau diserahkan kepada beliau oleh anak buah Tuan Halayuda. Matanya seperti mau tubuh saya. Ada apa di sana? Ada seorang yang menunggu Tuan di dekat Gapura Dalam di utara pasar. Iya. Siapa Kakang? Ada orang yang ingin ketemu saya. Kenapa tidak langsung datang kemari saja? Barangkali takut diketahui orang lain. Jangan-jangan utusan Gusti Nambi. Mau apa? Saya kurang tahu. Mungkin mereka juga memerlukan obat-obatan. Atau barangkali malah pertolongan saya. Sebenarnya Kakang lebih membela siapa? Pati Nambi atau Tuan Halayuda? Tuan Halayuda adalah orang yang membukakan pintu nasib sampai saya bisa menginjakan kaki di Kedaton Majapahit. Sementara Patih Nambi adalah pemimpin yang jujur dan pemikirannya sangat jernih. Sebenarnya beliaulah negarawan sejati yang dimiliki negeri Majapahit ini. Dinda tidur saja. Pintu jangan dipalang, supaya saya tidak mengganggu tidur Dinda. Hati-hati Kakang. Kakak Meh, kakak yang memanggil saya. Kenapa tidak langsung ke rumah? Saya sudah menempati rumah Dharma Putra. Dengar, bicaramu jangan terlalu keras. Aku tidak mau kedatanganku di Majapahit ini ada yang tahu. Ada kejadian apa, Kakak Meh? Ayu Wandira diculik. Oh, ternyata berita itu benar. Penculiknya Cakradara. Sebenarnya tujuan penculik itu supaya semua orang mengira Cakradara yang menculiknya. Padahal yang melakukan orang lain. Saya yakin ini suruhan dia Halayuda. Tapi Tuan Halayuda sedang berperang ke Lumajang. Saya tahu. Saya dengar dari murid penculiknya sendiri bahwa Ayu masih berada di Majapahit. Saya akan mencari tahu di mana mereka menyembunyikan Ayu. Ini tidak bisa dibiarkan. Kakak Meh telah berjasa kepada mendiang Gusti Prabu Jayawardana. Saya minta tolong padamu, cari tahu tentang Ayu. Kakak Meh menginap di mana? Beritamu kutunggu malam hari di tempat ini. Dan di siang hari, aku ada di sana, di batas kota sebelah selatan. Ada orang yang akan menunggumu. Baik, Kakak Meh. Bagaimana pendapat kalian? Kakang harus hati-hati. Yang dikatakan Ibu Suri kelihatannya bukan main-main. Dan beliau masih memiliki kekuasaan hukum. Di samping Gusti Prabu sendiri. Ini memang agak pelik. Sebenarnya kalau kita mau berpikir jernih, seharusnya kita bisa melihat kebenaran. Maksudmu? Sebagai Dharma Putra, selama ini kita terlalu mengikuti jalan pikiran. Dan bahkan tidak akan Tuan Halayuda. Seolah-olah kita menjadi hambanya. Ini suatu pemikiran yang tidak sehat, saya kira. Dharma Putra diangkat langsung oleh mendiang Gusti Prabu Jayawardana. Jadi jelasnya bagaimana? Sebagai pengalas Nini Suko, mestinya kita harus lebih mengutamakan kepentingan raja daripada kepentingan penasehatnya. Tapi apapun yang dilakukan Kakang Halayuda adalah untuk kepentingan Gusti Prabu sendiri. Kakang Yuyu, apa yang dilakukan oleh Kakang Halayuda selama ini, tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Termasuk nasihatnya kepada Gusti Prabu untuk menyerang Kakang Nambi di Lumajang. Saya kurang sependapat, Kuti. Nambi memang mau memberontak. Apa untungnya bagi Kakang Halayuda? Bahkan dia bersedia memimpin penyerangan. Jangan bodoh, Kakang Yuyu. Sebenarnya Tuan Halayuda mengincar kedudukan Mahapati.
Itu tujuan akhir dari Tuan Halayuda yang sebenarnya. Demi tujuan itu, siapapun bisa dia korbankan, termasuk kita. Selama ini dia memperalat kita untuk tujuan itu. Kalau kita sudah tidak lagi menguntungkan dia, mungkin kita semua akan disingkirkan. Jadi bagaimana dengan gadis Pasuruan satu itu? Sebaiknya dia harus disingkirkan dari Majapahit. Tapi jangan sampai ketahuan siapapun. Sebab kalau sampai Triksani Bayangkari tahu, Kakang bisa celaka. Iya, benar. Sejak Empu Mada menjadi Manggala Bayangkari Raja, kelihatannya kekuatan pasukan itu semakin hebat. Dan keluarga Keputren semuanya sangat percaya kepadanya dan patuh pada nasihatnya. Bu Mada, saya lihat mata anak muda itu sangat cerdas. Dan terus terang, dia memiliki perbawa yang luar biasa. Saya pernah mengajak bicara dia. Kesan saya, dia calon pemimpin besar. Saya terpana mendengar pandangannya tentang masa depan Majapahit. Sangat mencengangkan dan nyaris tidak masuk akal. Tugas kita akan semakin berat, Mada. Kalaupun pasukan kita berhasil mengalahkan Lumajang, tidak berarti Majapahit akan aman. Sebab tidak mustahil kekalahan Pati Nambi akan memunculkan dendam dari kerabatnya. Pendapat Kakang Mada, bisa saja mereka melampiaskannya kepada keluarga raja. Itu yang saya cemaskan. Sulitnya, Gusti Prabu masih mempercayakan keselamatan beliau kepada prajurit bentukan para Dharma Putra. Padahal keselamatan raja adalah tugas kami. Semua itu perbuatan Halayuda. Kamu harus selalu berhati-hati menghadapi dia. Kehebatan orang itu adalah mulutnya, yang tidak segan-segan melakukan fitnah. Bagus. Paling tidak alat itu bisa menghambat laju penyerbuan musuh. Pasang alat seperti itu berlapis-lapis menuju jalan masuk ke Rabut Buhaya, Bang. Juga alat pelempar batu. Ini dikirim. Tidak, Adipati. Harus saya sendiri. Mereka belum juga melakukan serangan Adinambi. Kalau terus-menerus begitu, bisa-bisa seluruh pasukan akan binasa karena kurang tidur. Bagaimana kalau kita yang melakukan serangan lebih dahulu? Halayuda menggunakan taktik perangko. Tujuannya supaya pasukan kita tegang dan tidak tidur. Setelah pasukan kita letih, baru mereka akan melakukan penyerangan. Jadi bagaimana menanggulanginya? Kita serang saja. Tempat perkemahan mereka tidak terlalu jauh dari pejarakan. Artinya, kita memang benar memberontak. Yang Kakang perlukan adalah pergantian tugas jaga dan penggunaan alat tanda bahaya yang saling saut menyahut jika ada serangan. Semua prajurit hanya bersiap sesudah ada tanda bahaya. Sebelum itu, biarkan anak buah Kakang untuk berleha-leha. Apa perlu saya diperbantukan ke sana, Gusti Patih? Saya rasa tidak perlu, Ki Wiron. Saya mengerti penjelasan Adinambi. Saya akan kembali sekarang juga. Makan dulu dan ganti kudamu. Keris ini sangat cocok untuk seorang senopati, Kakang Samara. Yang artinya panglima. Itu yang dikatakan penghuni keris dalam semedi saya. Terima kasih, Ki Wiron. Sebenarnya kalau rakyat tetap memimpin pasukan Majapahit, kemungkinan peperangan malah bisa tidak terjadi. Rakyat bisa membicarakan dengan Patih Nambi. Tanca, bekas majikanmu itu berhati. Yang dia inginkan perang, supaya tuduhan bahwa Patih Nambi memberontak itu jadi terbukti. Padahal menurut Kamandanu, sama sekali Kakang Nambi tidak melakukan apa yang dituduhkan Halayuda. Itu juga yang dilakukan kepada Cakradara dan Kudamerta.
menjebak dan menjebloskannya. Untung kedua yang dilakukan kepada Cakradhara dan Kudamerta, menjebak dan menjebloskannya. Untung kedua pangeran itu selamat. Sekarang beritanya malah semakin aneh. Kabarnya Pangeran Cakradhara membawa lari seorang gadis dari Pasuruan 1. Itu bohong. Berita murahan. Ada yang tahu bahwa gadis itu disembunyikan di rumah Rayuyu. Penculiknya Jabung Tarewes. Tapi biarkan saja orang yang sedang mabuk kekuasaan. Pokoknya, pecik ketitik, olo ketoro. Sang pencipta tidak pernah keliru. Kalau pengaruh hangatnya obat tempel ini sudah berkurang, Tuan bisa mencopotnya dan lagi. Lalu tempel di tempat bengkak. Mudah-mudahan cepat sembuh. Terima kasih, Tanja. Paman, ditunggu baby mesin di rumah itu. Terima kasih. Nah, Tanja, Ratanja. terima kasih. ayah. Bagaimana Tanja? Ada berita tentang Ayu? Katakanlah. Ada yang melihat Ayu Andira di rumah Rayuyu. Memang, aku dengar dari mulut salah seorang anak buah Layuda tentang Rayuyu. Kakang, kita ke sana saja sekarang. Sebaiknya malam saja, Mei. Supaya tidak terlalu mencolok bahwa saya atau kamu yang melakukan. Saya sudah tidak sabar, Kakang. Kalian mau perempuan itu di jalan atau di mana terserah. Yang penting tidak boleh di rumahku. Aku tidak mau rumahku terkena sial. Baik, Gusti. Itu yang namanya Rayuyu. Yang lainnya? Mungkin orang sewaan. Mereka gemar menyewa pendekar supaya tangan mereka bersih dari noda darah. Kita ikuti mereka. Biung. Ayo. Apa yang mereka lakukan? Ayo dan terus melawan. Untung saja biungmu cepat menemukan tempat penahananmu, Ayu. Paman, maafkan Ayu. Saya kira Paman orang yang mau menangkap saya tadi. Minumlah dulu, Nduk, supaya tenang. Sebaiknya kita segera pergi dari sini, Mei. Kita sembunyikan dulu Ayu Andira di gubukku di lereng Semeru. Itu pun
kalau kamu masih tetap mau mencari orang yang menculik Ayu. Wajah penculik itu akan pernah bisa saya lupakan sebelum ujung pedangku ini mencium darahnya. Saya akan suruh Ki Caparu membeli kuda untuk Ayu Wandira. Wajah mereka tidak bisa kukenali karena gelap. Tapi yang satu, bentuk jurus pedangnya seperti bukan seberang, bekas istri adik komandan. Tapi Nyai Paricara kan seorang tabib. Bagaimana mungkin dia pandai memainkan pedang? Yang harus Kakang pikirkan adalah, apa jawaban kalau Kakang Halayuda menanyakan perihal gadis itu? Semuanya jadi semakin runyam. Semula aku takut Empu Mada akan memeriksa rumahku. Kalau sampai ketahuan, saya menyembunyikan gadis itu. Tali gantungan sudah disiapkan untuk leherku. Sekarang, aku harus menghadapi Kakang Halayuda yang sama kerasnya. Bagaimana pendapatmu, Kuti? Kalau akan aku jawab apa adanya. Selama ini Kakang Halayuda selalu menerima enaknya saja. Dan kita yang terus-menerus dihadapkan dengan mara bahaya. Saya yakin, kalau mereka menang, sikap Kakang Halayuda akan lebih membabi buta